Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini akan menerangkan tentang pentingnya sholat. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya sholat, yaitu yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan saum pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim Ar-Taghrib. Kelima hal di atas adalah asas iman terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan 4 tiangnya adalah tiang-tiang pendukung pada tiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari ke-4 tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin rubuh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri, sejauh manakah kita telah menegakkan Islam ini. Benarkah kita telah menegakkan setiap tiangnya dengan sempurna? Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting, sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh karena itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan sholat. Mengingat bahwa sholat yang terpenting setelah iman adalah sholat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, sholat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Jawab beliau, jihad. Mulia Ali Qori rahimahullah menyatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sholat adalah sebaik-baik ketetapan amal untuk hambanya. Selain hadis di atas masih banyak lagi hadis lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah sholat. Di zaman Jami'us Shoghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sauban, Ibnu Umar, Salamah, Abu Umamah, dan Ubadah radhiyallahu anhum. Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ummu Farwah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa sholat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Sebuah hadis ini memperkuat maksud hadis di atas. Adapun hadis yang kedua, yaitu
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar menyahut, "Labaik ya Rasulullah." Sabda beliau, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad At-Targhib. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil salat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu dosa pun tertinggal. Menurut sebagian ulama, dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat. Oleh sebab itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkataan lain. Hadis yang ketiga dari Abu Usman, ia berkata, "Saya dan Salman radhiyallahu an berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, 'Hai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat begini?' Saya bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Jawabnya, 'Beginilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menguncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini?' Saya bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Sabda beliau, 'Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran.' Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, 'Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah.' Quran Surat Hud ayat 114 dan hadis Ahmad, Tarbani, dan Nasai. Perbuatan Salman radhiyallahu an ia tunjukkan dalam hadis di atas merupakan sebagian kecil dari bukti rasa cinta para sahabat rahimallahu anhum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai orang lain, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat. Mereka sering mengulangi sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan meniru perbuatan beliau ketika beliau menerangkannya. Hadis-hadis mengenai pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk disebutkan semuanya di sini. Hadis-hadis mengenai hal itu telah diriwayatkan sebelumnya. Alim ulama telah membatasi pengampunan tersebut pada dosa-dosa kecil saja. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya,
Padahal di sini tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi mutlak disebutkan dosa-dosa saja. Ayah saya, Syekh Maulana Muhammad Yahya rahimahullah, memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab ini. Menanggung dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah sesuatu yang sulit terjadi. Dan seandainya terjadi, maka jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertaubat. Dan tuntutan kemusliman seseorang ialah jika ia berbuat dosa besar, ia harus benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak merasa tenang sebelum ia mensucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun mengenai dosa kecil, kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih menjadi tanggungannya, yang dengan sholat dan amal ibadah lainnya, dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Yang kedua, seorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali, sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam hadis di atas, kita juga dianjurkan untuk menyempurnakan sunat wudhu dengan memperhatikan adab dan sunat-sunat wudhu. Adapun satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak adalah sunnah wudhu yang sering diabaikan, padahal disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Yang ketiga, membuat syaitan marah. Yang empat, membuat Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mencintainya. Yang kelima, menguatkan gigi. Yang keenam, menghilangkan kotoran. Yang ketujuh, mewangikan mulut. Yang kedelapan, mengurangi kekuningan. Yang kesembilan, memperjelas penglihatan. Yang 10, menghilangkan bau mulut. Dan bersiwak adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Al-Munabihat Ibnu Hajar. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu diantaranya adalah akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu diantaranya adalah akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Masih banyak lagi pahala lainnya jika berwudu dikerjakan dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, anggota tubuh yang dibasahi oleh wudu akan bercahaya, dan dengan cahaya inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah mengenali umatnya. Demikian hadis-hadis yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.